Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Hanun. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai dua jenis masalah dalam bimbingan kelompok beserta dengan solusinya. Selamat menyaksikan. Nah, dalam bimbingan kelompok ini akan memanfaatkan yang namanya dinamika kelompok, di mana semua anggota kelompok akan berinteraksi, saling berpendapat, dan saling bertukar pikiran, guna mengembangkan pengetahuan dan melatih keterampilan dari individu tersebut. Dan topik yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok ini bersifat umum yang menjadi kepedulian bersama antar anggota kelompok. Nah, pemilihan permasalahan dalam bimbingan kelompok ataupun topik yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok dapat disesuaikan dengan fenomena ataupun kejadian-kejadian yang marak terjadi pada lingkungan sekitar siswa-siswi tersebut. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua permasalahan yang dapat dibahas ataupun menjadi topik dalam bimbingan kelompok. Topik pertama yaitu bullying, di mana sama-sama kita ketahui bahwasannya bullying ini sudah tidak asing lagi kita dengar pada saat ini. Bully merupakan tindakan penindasan ataupun kekerasan yang dilaksanakan secara sengaja oleh seorang individu ataupun sekelompok orang yang lebih kuat dan berkuasa kepada orang lain dengan tujuan menyakiti dan dilaksanakan secara terus-menerus. Dan yang harus kita ketahui, ternyata bully ini tidak hanya dilaksanakan secara tindakan fisik, tetapi juga dapat dilaksanakan melalui verbal. Dan bully ini tidak hanya dapat dilaksanakan secara langsung, tetapi juga dapat dilaksanakan secara jarak jauh, atau lebih sering dikenal dengan cyberbullying. Nah, cyberbullying itu sendiri merupakan intimidasi atau penindasan yang dilaksanakan melalui media sosial. Dan pada saat ini tidak sedikit dari remaja yang melaksanakan cyberbullying tersebut, di mana banyak dari remaja yang tidak mengetahui bahwasannya tindakan mereka tersebut merupakan salah satu tindakan bullying, seperti mengolok atau bahkan sampai mengancam korban bullying tersebut melalui media sosial. Dan yang mungkin jarang orang ketahui bahwasannya korban bullying ini rentan mengalami permasalahan pada kesehatan fisik ataupun mentalnya, seperti perasaan rendah diri, cemas, depresi, atau bahkan yang lebih parahnya sampai percobaan bunuh diri atau bahkan sampai bunuh diri. Dan tentunya itu akan mempengaruhi semua aktivitas dalam kehidupannya, seperti bersosial, berprestasi di sekolah, ataupun lain sebagainya. Nah, melihat bahayanya tindakan bully tersebut, tentu kita sebagai seorang konselor dapat menginformasikan ataupun memberikan penjelasan kepada anggota kelompok tentang bahayanya tindakan bully tersebut, dengan menjelaskan beberapa dampak yang akan terjadi dari tindakan bully tersebut. Setelah seorang konselor menjelaskan mengenai bahaya dari tindakan bully tersebut, ia dapat memberikan solusi bahwasannya apabila terjadi tindakan bully di sekitar siswa-siswi tersebut agar dapat segera melaporkan dan menyelesaikan permasalahan bully tersebut, agar tidak terjadi lagi tindakan bully tersebut dan tidak akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya hingga sampai mengakhiri hidup seorang individu. Jadi mungkin itu adalah salah satu masalah yang dapat menjadi topik yang dibahas dalam bimbingan kelompok. Kita beralih ke masalah ataupun topik yang kedua yang dapat dibahas dalam bimbingan kelompok adalah mengenai penyimpangan seksual yang mungkin pada saat ini marak dibahas, yaitu mengenai LGBT. Yang mana LGBT merupakan hal yang tidak lagi jarang kita dengar pada saat ini. LGBT merupakan singkatan dari lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Lesbi merupakan penyimpangan seksual di mana seorang individu perempuan menyukai sesama jenisnya, yaitu perempuan. Dan gay merupakan kebalikan dari lesbi, di mana seorang individu laki-laki
yang menyukai sesama jenisnya yaitu laki-laki, dan biseksual merupakan penyimpangan seksual di mana seorang individu yang menyukai dua gender sekaligus, di mana contohnya dia seorang perempuan menyukai seorang perempuan dan juga dapat menyukai seorang laki-laki. Dan yang terakhir itu adalah transgender, di mana merupakan sebuah tindakan merubah alat kelamin ataupun jenis kelamin yang telah menjadi bawaannya sejak lahir. Kita sebagai seorang konselor harus dapat memberikan penjelasan mengenai LGBT tersebut kepada siswa-siswi agar tidak terjerumus ke dalam permasalahan tersebut, dan memberikan pemahaman agar siswa-siswi tidak salah dalam memahami apa itu LGBT. Dan kita sebagai seorang konselor dapat memberikan solusi terhadap permasalahan ini dengan menjelaskan beberapa hal tersebut, ataupun dapat dibantu dengan memperkuatnya melalui beberapa nilai agama. Dan dengan pemberian nilai-nilai agama dalam bimbingan kelompok ini diharapkan kepada siswa-siswi dapat memahami akan dampak dan bahaya yang akan mereka terima dari perlakuan ataupun penyimpangan seksual LGBT ini. Mungkin cukup sekian mengenai video pembahasan kita tentang masalah yang dapat dibahas dalam bimbingan kelompok. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.